wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adad kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diberikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya insyaallah kita akan mudah memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita masih melanjutkan bab sifat-sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang masuki hadis yang ke-6 yang bersumber dari ibu kita Siti Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Qalat, telah berkata Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaftihus shalah, membuka sholatnya bitakbir, dengan takbir. Jadi Rasulullah membuka sholatnya dengan takbir ya. Dengan kata lain artinya tidak menggunakan usolli ya. Artinya tidak ada bacaan sebelum sholat. Itu Rasulullah ya. Menurut riwayat Siti Aisyah ya. Setelah itu, setelah takbir wal qiraah, dan baca. Hadis ini belum lengkap sebenarnya karena tidak dijelaskan apa yang dibaca ya. Di sini disebut wal qiraah, dan dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, membaca alhamdulillah, artinya membaca al-Fatihah. Nah, karena itu kalau berpegang pada suatu hadis bisa ayat kita ya. Berarti kan tidak diceritakan tentang doa iftitah. Padahal doa iftitah dari pelajaran yang lalu itu sudah disebutkan berapa banyak doa iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena itu kita memegang hadis harus secara utuh, melihat hadis itu harus secara utuh ya. Kemudian kata Siti Aisyah, wa kana idza raka'a lam yushkhas ya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila dia ruku, lam yushkhas ra'sahu, dia tidak mengangkat kepalanya, wa lam yusawwibhu, dan tidak menundukkan ya. Jadi kepala tidak diangkat ya, dan tidak ditundukkan, artinya rata ya. Kasohifil wahidah ya, bagaikan satu keping papan. Jadi antara kepala belakang dengan punggung kita ini sama rata. Yang dimaksud mengangkat gini Pak ya, ini harus dicontohkan, jangan. Jadi umpamanya orang ruku kayak gini, ini kan diangkat, melihat ke depan ya kan, atau ditundukkan, terlalu ditundukkan kayak gini, itu tidak sesuai dengan sunnah. Walaupun sah mak sholatnya, tapi tetap makruh karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi tidak boleh diangkat, tidak boleh ditundukkan, jadi pas kayak gini.
Allahu Akbar. Telapak tangan pas di lutut, kayak gini. Nah, ini sifat Rasulullah. Jadi tidak dimakruh ditumbuhkan walaupun sah dalam sholatnya. Itu yang pertama. Walakin baina dzalik, tetapi ya, di antara diangkat dan diturunkan. Makanya ya, harus rata, sunnahnya rata ya. Bahkan dalam hadis lain itu disebut andaikan meletakkan telur di belakang Rasulullah, bahkan air dalam sebagian hadis itu tidak akan mengalir saking ratanya. Saking ratanya. Wa kana idza rafa'a minar ruku' ya. Dan apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku' ya, lam yasjud, dia tidak akan sujud ya. Lam yasjud, dia tidak akan sujud hatta yastawi qa'iman, sampai betul-betul dia berdiri ya. Kalau dalam hadis tidak ada bicara tumakninah Pak ya. Kalau dalam hadis, tapi dapat diartikan lam yasjud, dia tidak akan sujud hatta yastawi qa'iman, sampai dia betul-betul berdiri. Inilah yang dikatakan tumakninah. Padahal dalam hadis tidak ada bicara tumakninah, tapi jelas bacaannya hatta yastawi qa'iman, sampai Rasulullah itu betul-betul berdiri. Disitulah yang dipakai oleh para ulama dikatakan tumakninah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan apabila dia mengangkat kepalanya minas sajdati, dari sujudnya ya, lam yasjud, dia tidak akan sujud kembali hatta yastawi jalisan, sampai betul-betul duduk, maka ini yang dikatakan tumakninah di antara dua sujud. Kalau tadi berdirinya itu ada tumakninah, kemudian sujud ada tumakninah, kemudian duduknya hatta yastawi jalisan, sampai duduk betul-betul duduk. Artinya ruas-ruas tulang ini betul-betul tegak. Itu yang dikatakan ya. Maka dalam istilah fikih disebut itu tumakninah. Wa kana yaqulu fi rak'ataini tahiyyah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap dua rakaat ya. Pada tiap-tiap dua rakaat ya, at-tahiyyah, dia membaca tasyahud. Artinya ya, kalau 4 rakaat, tiap 2 rakaat tahiyat awal ya. Itu yang digambarkan oleh Siti Aisyah tentang sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yafrishu ilahi yusra wa yansibul yumna, dan adalah dia ya melipat kakinya yang kiri, wayan sibul yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Artinya kayak biasa duduk di antara dua sujud ya. Dari kata-kata yafrishu ini timbullah kata-kata duduk iftiros. Artinya duduk di telapak kaki kiri, sedang kaki kanan ditegakkan. Karena kata-katanya yafrishu, maka duduk di antara dua sujud, duduk di dalam tahiyat awal itu dikatakan duduk iftiros. Asal katanya yafrishu, duduk iftiros, yafrishu. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana yanha an ubadi syaitan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Yanha itu melarang ya. Melarang dari duduk kayak duduknya setan. Duduknya setan. Nanti saya contohkan. Wa yanha ayyab tarisar rajuli dhira'aihi, dan melarang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Di sini jelas kalimatnya ar-rajul, laki-laki, melarang laki-laki meletakkan hastanya ya, iftirash sab'a ya. Iftirash bagai sab'a, bagai duduknya binatang buas. Jadi dilarang. Ada berapa? Dilarang duduk kayak duduknya syaitan ya. Kemudian wayanha ayat tersujul dhira'aihi iftirashar sabu ya. Kemudian dia melarang meletakkan hastanya kayak binatang buas ya. Ada 2. Ini perlu saya contohkan biar kita tahu. Yang dikatakan duduk syaitan kayak gini, Pak. Pamannya duduk dalam sujud. Ini kita sujud.
Allahu Akbar subhanallah. Sunatnya sujud kayak gini, Pak. Kaki dirapatkan. Ya, ini sunnah sujud kayak gini. Kalau sujud, perhatikan jangan sampai diangkat waktu sujud, walaupun sebelah. Jadi kakinya rapat. Nah, duduk kayak gini dikatakan duduk setan. Jadi duduk di atas tumit ini namanya duduk kayak setan. Maka itu tidak boleh. Makanya setiap duduk Rasulullah tadi melipat kaki kirinya kayak gini, yang maksud dilipat, menegakkan kaki kanannya. Nah, ini yang dikatakan yaftarishu jalisan. Ini maka timbullah dalam istilah fikihnya duduk iftirosh. Kalau duduknya duduk di antara dua sujud, kemudian duduk di dalam tahiyat awal. Ya. Kemudian Rasulullah mengeluarkan kakinya sebelah kiri. Ya. Memajukan kaki sebelah kiri kayak gini, dimajukan ke depan apabila dia duduk di tahiyat akhir dan kakinya tetap tegak yang kaki kanan. Ini yaqudu makanahu, dia duduk di tempat duduknya, artinya duduk ke lantai, pantat kita ajak ke lantai. Ini posisi duduk tahiyat akhir. Maka istilah ini disebut duduk tawarruk. Kalau pertama duduk iftirosh, dua duduk tawarruk. Jadi duduk tawarruk itu duduk dalam tahiyat awal. Ini sunnahnya, Pak ya. Andai kata kita sakit di balik kaki kanan yang masuk keluar itu sah-sah saja, tapi tidak ikut sunnah. Tapi dibolehkan andai kata sakit. Atau tidak bisa duduk kayak gini karena sakit langsung silam. Duduk kayak gini tak sah. Karena rukunnya baca tahiyat itu kan hanya duduk. Aja duduknya itu yang jadi rukun. Masalah duduk iftirosh, duduk tawarruk itu itu sunnah ya. Nah, jadi walaupun itu yang harus kita hati. Kemudian dilarang meletakkan hasta kita ini bagi laki-laki. Sujud kayak gini, Pak. Ini dilarang. Inilah. Jadi dilarang. Ini bagi laki. Kata-katanya jelas rujul. Kalau rajul itu berarti laki-laki. Nah, kalau perempuan dibolehkan. Kalau perempuan. Ya. Kemudian duduk yang dilarang aja, ya. Duduk kayak gini. Duduk kayak gini. Kan biasanya orang. Ya. Sekalipun sakit. Ya. Sekalipun sakit. Ya. Maka itu duduknya binatang buas. Nah. Kayak anjing kalau duduk kan kayak biasanya kan. Jadi kan. Nah, ini namanya duduknya binatang buas. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun duduk kayak adik duduk sila, ya kan, karena sakit itu boleh. Artinya boleh itu sah, cuma tidak sesuai dengan sunnah. Karena itu sunnah itu bisa gugur apabila kita mendapatkan hal ya. Tapi duduknya karena sakit, lalu baca tahiyat berdiri, itu tidak sah. Nah, umpamanya baca tahiyat karena sakit, baca kayak gini, ini kan tidak duduknya. Yang penting duduk, apakah mau bersila, apakah duduk kayak tadi. Jadi rukunnya itu baca tahiyat itu pasti duduk. Walaupun duduk iftirosh atau duduk tawarruk itu tidak jadi masalah. Tapi Rasul ngasih contoh, kalau tahiyat awal duduk iftirosh, kalau duduk akhir duduk tawarruk. Nah, itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yakhtimus sholata bitaslim, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtimu menutup, mengakhiri dari kalimat khotama, yakhtimu khotaman. Jadi wa kana yakhtimus sholata bitaslim, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sholatnya atau menutup sholatnya bitaslim dengan memberi salam. Waktu salam ini harus kita hati. Jangan kita waktu mengucap salam jangan langsung noleh, Pak. Pastikan kita mengucap assalamu itu pasti masih menghadap kiblat. Jangan assalamualaikum udah noleh. Karena itu kan sholat masih. Karena salam pertama itu kan rukun. Jadi jangan menghadap kiblat. Setelah mengucap assalamualaikum baru noleh ke kanan. Sungguh kalimat warahmatullah.
Balik lagi mengucap assalamualaikum kedua itu pasti tetap menghadap kiblat ya. Itu sunnah. Jadi waktu kita mengucap assalamu, pastikan itu masih menghadap kiblat. Kalau yang pertama itu rukun, kalau yang kedua itu sunnah ya, menghadap kiblat. Mengapa wajib menghadap kiblat? Karena itu masih lalu mengerjakan rukun. Syarat sholat salah satunya adalah menghadap kiblat. Jadi kaitannya kayak gitu. Jadi kalau bagi makmum sunnahnya ya, tunggu selesai imam memberi salam kedua ya. Memberi salam kedua, selesai salam kedua imam baru makmum kasih salam ke sebelah kanan ya. Itu sunnahnya ya. Dan itu dibicarakan dengan detail dalam kitab-kitab fikih ya. Paling kurangnya kalimat salam itu assalamualaikum. Pastikan kita mengucap salam itu ada tasdidnya, jangan sampai baca assalamualaikum kayak orang malasnya. Assalamualaikum, tasdidus salami ala sin, tasdid salam itu ada di atas huruf sin ya. Jadi kalau dibaca assalamualaikum kan berarti ngurangi huruf, maka itu salamnya tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketujuh, bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah, tapi disingkat di sini disebut Ibnu Umar, artinya anak Umar. Padahal anak Umar itu bukan hanya satu. Anak Umar itu bukan hanya satu, tapi yang disebut di sini maka ada belum. Jadi tidak jelas kalau dia. Tapi yang pasti dikatakan Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya. Abdullah bin Umar menjelaskan, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza tatahas shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi setentang dengan kedua pundaknya. Idza tatahas shalah, apabila dia memulai salatnya. Allahu Akbar ini. Jadi sentang, bukan kayak gini ya. Ada saya lihat orang, pernah saya sekali di masjid di kota, pas saya sembahyang maghrib jalan, Allahu Akbar kayak gini. Enggak sih. Ada Pak, saya betul-betul melihat, bukan fitnah ya. Itu di dalam sebuah masjid. Saya pikir orang ini aneh ya. Walaupun setentang tapi menghasrakan, memanjangkan. Yang disunahkan Allahu Akbar. Ini yang hadis yang pertama. Kapan waktunya mengangkat tangan? Apakah hanya waktu membuka takbir? Nah, di sini disebutkan wa idza kabbara liruku, juga mengangkat tangan sampai setentang dengan bahu apabila dia mau ruku. Nah, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku, artinya waktu i'tidal. Dalam hadis lain disunahkan mengangkat tangan itu apabila berdiri dari tahiyat awal. Jadi ada 4 tempat yang disunahkan mengangkat tangan. Pertama waktu takbir, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku sambil mengucap Allahu Akbar, kemudian bangkit dari duduk dari tasyahud. Jadi ada 4. Dan itu berlaku yang 3 ini setiap rakaat, sedangkan yang keempat itu berlaku pada setiap tahiyat awal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Abu Daud, yarfa'u yadayhi, Rasulullah mengangkat kedua tangan hatta yuhadhiya bihima, sampai bertentang kedua tangannya ya. Kalau tadi kan hanya disebut hadwa, itu boleh sebelah dan boleh
boleh sebelah ya, dan boleh dua. Tapi kalau disebut yuhadhi bihima ya, kedua tangannya, karena pakai bihima. Kalau bihi hanya satu, tapi kalau bihima berarti dua. Jadi kedua tangannya mangkibaihi sampai bertangan dengan dua bahu, baik dipandang dari depan atau dipandang dari belakang. Pas summa yukabbiru, kemudian dia takbir. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Itu yang pertama Pak ya. Jadi ada dua cara angkat tangan itu. Menurut Ibnu Umar Pak ya, Abdullah bin Umar tadi, walakin qala, tetapi dikatakan Pak ya, hatta yuhadhi bihima, sampai bertentangan kedua tangannya, furu'u udhunaihi, ujung kedua telinganya. Jadi ada dua cara yang sesuai dengan sunnah. Dekat katanya Allahu Akbar. Ada orang angkat tangan kayak Allahu Akbar, itu tidak sunnah. Yang sunnah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini sunnah Pak, dua-duanya. Karena itu kalau melihat orang angkat tangan kayak gini, ini sesuai dengan sunnah, jangan disalahkan ya. Kemudian yang kayak gini juga yang, karena itu sudah sesuai dengan sunnah ya. Karena itu sesuai dengan sunnah. Tapi jangan dipakai semua, sekali segini sekali sini. Itu artinya tidak punya pilihan. Sebab yang dikatakan madhab itu makanya dipilih Pak ya. Karena madhab itu artinya sesuatu yang dijalankan oleh ulama. Itu namanya madhab. Asal katanya madhaba ilaihi, apa yang dijalankan oleh para ulama. Jadi artinya pilihan. Maka kata-kata madhaba ilaihi disingkat menjadi madhab. Jadi madhaba ilaihi karena dipilih. Imam Syafi'i memilih cara kayak gini, Imam Hambali memilih cara kayak gini. Itu namanya pilihan. Itu namanya pilihan. Jadi kita suka hati milih. Yang penting punya dasar. Maka itu namanya madhab. Asal katanya madhaba ilaihi, apa yang dijalankan oleh para ulama, dan itu menjadi warisan kita. Karena itu berbeda antara Hambali beda, Syafi'i beda, Hanafi beda, Maliki beda ya. Dan itu banyak perbedaan nanti, karena semua bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian hadis ke-8 ya. Jadi kalau angkat tangan kayak gitu ada dua cara, yang jangan sampai Allahu Akbar kayak gini. Ini dilarang. Karena kayak gini ini ada maksud. Pada kita angkat kayak gini, coba perhatikan kalimat Allah. Kan ada lamnya yang pendek, yang tengah tinggi, yang ujung itu kalimat Allah sebenarnya waktu kita angkatnya. Kalau dipandang dari belakang dari depan. Jadi itu kita membentuk kalimat Allah sebenarnya. Kemudian hadis yang ke-8 baru bersumber dari Wa'il bin Hujr ya, bin Hujr radhiyallahu an. Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahul yumna, kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra, atas tangan kirinya, ala sadrihi, atas dadanya. Nah, jadi atas dada kan atas dada. Tapi pengertian atas dada di sini menurut mayoritas ulama Pak ya, di depan kita, di depan. Bukan pas di atas dada kayak gini. Itu para ulama. Saya pertama apa ya, memahami hadis ini seolah-olah di sini kan ada orang sholat sekarang kayak gini kan. Itu asal hadisnya kayak gitu, tapi memahaminya tidak kayak gitu.
tahta sodrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surrati, dan di atas perutnya. Jadi meletakkan tangan kayak gini. Ini satu contoh aja dari Rasulullah kayak gini. Dan itu dipraktekkan betul. Karena yang mengatakan ini sholaitu ma'a Rasulillah ma'an Nabi SAW, aku sholat bersama Nabi, artinya menjadi makmum Nabi. Jadi meletakkan tangannya di. Jadi saya pernah Pak, saya pas baca hadis yang model kayak gini, saya sampai mana yang benar ya? Karena dalam mazhab itu ada yang Imam Hanafi meletakkan tangan ini di bawah pusat, itu Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali dengan Imam Syafi'i di bawah dada dan di atas pusat kayak gini. Sedangkan sekarang ada pemahaman yang dibawa oleh Syekh Albani kayak gini. Karena dia mengartikan ala sodrihi, ala sodri di atas dada. Kalau dada di sini, tapi pemahaman para ulama yang ahli tidak kayak gitu. Tidak kayak gitu, tidak ada. Setelah saya berpikir, saya lelap Pak. Lelap. Dan dalam keadaan lelap itu, saya berada di sebuah masjid. Masjid itu sejauh mata memandang. Masjid itu sejauh mata memandang, penuh dengan orang sholat, dan pakaiannya itu rata-rata putih. Ini pengalaman batin, Karena saya mikirkan apakah di sini apa di sini. Jadi Allah lihatkan, itu masjid luar biasa, Pak. Orang yang sholat di situ rata-rata pakaian putih, masjid itu jauh mata memandang. Saya lihat, saya berada di samping, semua satu saf itu rata, kayak safnya kayak gini Pak semua. Jadi betul apa yang dikatakan Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, di bawah dada dan di atas pusat. Itu saya dilihatkan kayak gitu. Makanya saya yakin pilihan itu karena dipilih oleh orang ahli hadis. Imam Syafi'i ahli hadis, Imam Hambali muridnya juga ahli hadis. Tapi jangan nyalahkan orang yang kayak gini, sesat, jangan. Itu namanya mazhab, pilihan. Dari kata mazhab ini, Syabani milihnya kayak gini, terserah dia, kan? Jangan disalahkan, karena menurut teks hadisnya kayak gitu. Tapi pemahaman hadis ada tekstual, ada kandungan yang benar. Jadi kalau bukan orang Arab asli tidak bisa mengerti hadis itu. Kita lanjutkan, sekarang masuk di hadis ke-9 ya. Dari Ubadah bin Samit, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak sah salat. Di sini kalau la itu berarti dianggap tidak sah. La sholata, tidak sah salat, liman lam, bagi orang, lam yakro, lam yakro, bagi orang yang tidak membaca bi ummil Quran, ummul Quran artinya tidak membaca Al-Fatihah. Karena itu dijadikan syarat, dijadikan rukun, bahwa baca Al-Fatihah itu rukun sholat. Karena ada hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillah. Menurut riwayat Durqutni, pengertiannya sama tapi redaksinya beda, Pak ya. La tujzi'u sholatan, tidak mencukupi sholat itu, tidak cukup sholat itu, la yaqra fiha, la yukro, yang tidak dibaca. Kalau tadi yaqra, sekarang dibaca yukro, dibacakan. Itu bedanya bahasa. Kalau yaqra membaca, kalau yukro dibacakan. Itu beda dari bentuk mabni menjadi bentuk majhul. Nama kalau orang ahli nahwu mengatakan kayak gitu. La yukro fiha, yang tidak dibacakan di dalam sholat itu, bi fatihatil kitab, yaitu al-fatihah. Ya, fatihatil kitab artinya pembukaan kitab, berarti al-fatihah. Di sini hanya tidak mencukupi, berarti juga tidak sah. Kalau tadi
langsung dikatakan la sholata, tidak sah sholat. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian menurut imam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khulfa imamikum, barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Maka dijawab oleh sahabat, kulna na'am, iya kami membaca. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, la taf'alu, jangan kamu perbuat, jangan kamu lakukan membaca di belakang imam itu illa bi fatihatil kitab, kecuali membaca al-fatih. Artinya kalau imam pas membaca, kita ikut membaca itu dilarang, Pak, ya. Kecuali baca al-fatih. Mengapa al-fatihah dikecualikan? Karena itu rukun, Pak, ya. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya solat itu tidak sah apabila tidak dibacakan al-fatihah, Pak, ya. Disinilah, Pak, timbulnya perbedaan, Pak, ya. Perbedaan, bahkan ada sebagian dari mazhab Hambali mengatakan makmum tidak perlu membaca walaupun Fatihah. Itu ada, Pak. Artinya pendapat itu maka walaupun ada dalam mazhab Hambali, mayoritas tertolak, Pak. Karena hadisnya jelas, bagi yang tidak membaca Al-Fatihah sholatnya tidak sah. Tapi ada dalilnya juga kuat. Mengapa dia tidak boleh membaca Al-Fatihah? Ya. Karena imam sedang membaca Al-Quran, ya. Jadi orang membaca Al-Quran itu harus didengarkan, tidak perlu membaca, karena bacaan imam itu adalah bacaan makmum, itu hujahnya, ya. Tapi tetap tertolak. Maka di dalam mazhab Syafi'i, saking hati-hatinya timbul beberapa versi, ya. Timbul beberapa versi, ini kita harus ngerti, dan itu sebagaimana yang kan itulah mazhab, ya. Kalau yang paling masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, di kalangan mazhab Syafi'i, yang paling utama, yang paling utama, setelah imam baca waladhdallin, makmum baca amin, imam disunahkan diam. Disunahkan diam, sekedar makmum membaca Al-Fatihah. Nah, setelah diperkirakan makmum membaca Al-Fatihah, baru imam memulai bacaan. Jadi dua-duanya bisa dijalankan. Dua-dua. Dan itu pilihan dari para ulama. Kalau di dalam kitab-kitab tasawuf rata-rata gara itu. Jadi pemikiran Imam Syafi'i itu masuk. Tapi diamnya imam bukan diam total, Pak, ya. Dia tetap berzikir, ya. Tiap berzikir, entah baca tasbih di dalam hatinya, Pak, ya. Atau baca Al-Quran dan sebagainya, ya. Tapi tidak dinyarikan memberi kesempatan imam makmum membaca Al-Fatihah. Itu dimuat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Marakul Ubadiyah, dan banyak kitab, ya, disebutkan dalam kitab Hidayatul Salikin di dalam mazhab Syafi'i. Itu saking hati-hatinya mazhab Syafi'i, ya. Sebab kalau pas imam kan, namun ini jarang dipraktikkan, Pak. Banyak walaupun ngaku mazhab Syafi'i, banyak tidak ngerti orang. Waladhdallin amin, langsung kadang-kadang amin belum selesai imamnya dah mulai baca surah. Yang paling ideal itu imam minimal harus diam, sunnah diam antara amin dengan bacaan surah, sunnah. Yang paling ideal diam imam di situ untuk memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Setelah imam makmum diberikan selesai baca, baru imam disunahkan baca surah, ya. Itu namanya pilihan, ya. Dan kita di sini pun akan dihadapkan beberapa pilihan nanti. Berapa pilihan. Jadi kita ngaji, kalau ngaji Bulughul Maram beda dengan ngaji fikih. Karena Bulughul Maram ini hadis. Kalau kita ngaji fikih, kalau jurusan Syafi'i terus, ya kan gitu. Kalau ini tidak. Artinya apa? Kita ngaji Bulughul Maram ini kita buka wawasan bahwa di dalam Islam itu memang harus ada pilihan. Tidak monoton gitu aja. Nah, disitulah indahnya Islam, ya. Tapi kita tidak boleh picik. Tidak boleh picik. Tidak boleh picik, karena tidak sesuai dengan pemikiran kita, dengan pilihan kita, lalu dua orang salah. Jangan dulu. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-10. Nah, ini akan menceritakan
tentang bacaan Al-Fatihah bersumber dari Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia menjelaskan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar kanu yaftatihuna shalah, adalah mereka itu, kalau kana berarti hanya satu, tapi kalau kanu berarti lebih dari dua, adalah mereka, karena itu Nabi, Abu Bakar dan Umar ya. Yaftatihuna shalah, mereka membuka salat bilhamdulillahirabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, artinya tidak pakai bismillah lah ya. Wazada Muslimun, dan Imam Muslim menambahkan redaksinya, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin, di dalam permulaan baca Al-Fatihah. Ini yang dipegang oleh mazhab Hambali. Langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Apakah tidak baca Fatihah? Belum. Tidak baca basmalah? Belum tentu tidak baca, karena banyak hadis menjelaskan. Ada hadis yang mengatakan bismillah dibaca sir ya. Kalau Imam Maliki ya, Imam Maliki tidak baca sama sekali ya. Tapi kalau kayak Imam Hambali terbaca walaupun sir. Mengapa disirkan? Karena sama dengan a'udzu, karena dianggap bukan Fatihah. Kalau Imam Syafi'i langsung bismillahirrahmanirrahim, karena itu bismillahirrahmanirrahim ayatum minha, karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Fatihah. Nah, dijadikan hujjah itu. Nah, jadi suratun minha, bismillah itu adalah ayat dari Al-Fatihah. Nah, ini jelas ya. Menurut riwayat Ahmad la yajharuna ya. Menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ya, la yajharuna, bukan tidak baca Al-Fatihah, bukan tidak baca bismillah, la yajharun, tapi tidak menyaringkan, tidak menjaharkan. Nah, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, tidak menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau hanya tidak menyaringkan kan bacanya baca ya. Mengapa perbedaannya tadi? Ada yang menganggap ayat dari Al-Fatihah, ada yang itu hanya permulaan surah, karena itu dibaca sir ya. Menurut riwayat yang lain yang bersumber dari perawi yang lain, namanya Imam Ibnu Huzaimah ya. Huzaimah kanu yusirruna, adalah membaca bismillah, yusirruna disirkan. Jadi orang yang tidak baca bismillah itu bukan tidak baca bismillah, tapi disirkan. Tapi kalau Imam Maliki jelas tidak baca bismillah, karena memang sudah pilihannya yang kayak gitu. Tapi kalau Imam Hambali hanya mengusirkan. Contoh ya, saya ingat boleh ada, biasanya ada di dalam YouTube atau Facebook ya. Imam Sudes waktu di Jakarta ya. Di Jakarta jadi imam di Masjid Istiqlal. Pas jadi imam, dia baca bismillah, jahar bismillahnya. Padahal di sana tidak pernah baca bismillah ya. Karena dia tahu bahwa di Indonesia itu mayoritas Syafi'i. Jadi menghargai mazhab Syafi'i. Artinya apa? Orang alim itu harus tahu memang. Jangan mentang-mentang pilihannya Hambali lalu datang mazhab Syafi'i. Masih bawa Imam Hambali, kecewa maknanya kan. Jadi orang alim juga kayak gitu. Walaupun biasanya tidak baca kunut. Pas jadi imam di masjid orang Imam Syafi'i, dia pasti pakai kunut. Itu orang alim. Tidak egois. Tapi kalau egois langsung kunut itu bid'ah. Jadi itu. Jadi orang alim harus kayak gitu, punya sifat menaungi umat. Jadi umat tidak resah. Kalau orang sekarang tidak cocok dengan dia, bid'ah, sesat, kan itu. Nah, itu bukan orang alim, itu propagatif namanya. Seolah-olah orang harus sama dengan dia, sebenarnya tidak bisa manusia dari sana. Karena memang dari dulunya beda-beda.
Sahabat ya ini beda-beda. Padahal ini belajar langsung dengan Rasulullah. Ada yang satu mengatakan baca bismillah, ada yang satu baca sir, ada yang satu tidak baca. Ini sahabat yang langsung dari Rasulullah. Datang orang sekarang beda sedikit. Itu gila orang. Jadi oleh karena itu ya kita sambil belajar ini belajar buka wawasan tentang agama. Jadi kita tidak sempit kita pemahaman kita. Iya pernah Pak Haji Bapak masih di sini masih sama-sama kan? Coba keluar sedikit. Ada jak perbedaan. Nanti Bapak akan tahu. Iya Pak Haji pernah cerita waktu itu kan. Artinya kita tahu. Jadi tidak mudah nyalahkan orang. Tapi kita harus tetap pilihan kita. Itu namanya pilihan Pak ya. Jadi mudhab itu namanya pilihan. Asal katanya kullama dhaba ilahi, tiap-tiap sesuatu yang dipilih oleh para ulama dan dipatenkan oleh ulama itu sehingga diakui itu sebagai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, itu semua sudah menjadi pilihan. Dan 4 mazhab ini yang mayoritas pengikutnya di dunia Islam, di dunia Islam. Nah, sekarang tinggal di mazhab, timbul mazhab Salafi yang dimotori oleh Arab Saudi. Padahal Arab Saudi yang dibanggakan dikatakan Pak ya, dikatakan Syekh Albani itu mengalahkan kedudukan Imam Bukhari. Padahal kalau kita teliti belajarnya dia belajar otodidak Pak. Imam itu Syekh Albani itu belajarnya otodidak, tidak menyambung dengan guru ahli hadisnya Pak. Jadi kalau itu banyak ditolak. Nah, ini hanya sekedar informasi ya. Jadi kita dengan adanya taklim kayak gini kita bisa buka wawasan, tahu. Artinya dunia itu tidak kecil, agama itu tidak kecil. Jadi mencakup semua masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat kita bicarakan. Insya Allah nanti pada minggu depan akan kita sambung. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya sehingga kita menjadi orang yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا وعلم أولادنا وذرياتنا من علومك المخزون كما علمت على جميع رسولك وأنبيائك وجميع أوليائك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجعلنا وأولادنا وذريتنا من العلماء العاملين مخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد